Jadi dalam hal kurban ini memang ada terjadi sedikit keanehan ya. Bisa berakibat fatal seperti di daerah itu tadi ya. Ya betul. Malahan jin yang senang. Ya. Mungkin salah doa ini ya. Kalau kurban di sini suka sembelih apa gitu kan? Wah nggak ada nih boro-boro di sini kurban gitu kan? Siapa yang mau kurban katanya? Tahu sendiri kamu kehidupan di sini kayak gimana katanya. Oh jadi nggak ada yang kurban bang di sini? Nggak ada gitu kan? Ya, kamu tahu nggak rumah yang di pinggir jalan sebelum masuk ke perkebunan teh, rumah kosong. Hati-hati kalau kamu lewat ke situ kalau malam katanya. Kenapa? Dulu di situ pernah terjadi ritual pemuja setan. Itu kejadiannya benar-benar ekstrim. Begitu beres 1 minggu, yang terjadi apa? Begitu saya sama ibu masuk gitu kan, ngeliat keadaan abah di situ. Satu yang saya lihat, semuanya di rumah spray, kasur, darah semua. Apa jangan-jangan ini gara-gara kurban sapi kemarin gitu kan? Kurban sapi kemarin itu kan darahnya banyak, sapi 8, domba 40. Kalau kita niatnya kurban mungkin karena Allah Ta'ala ikhlas gitu kan, kurban sapi. Tapi kalau untuk penguasa kayak makhluk gaib itu yang di tempat saya itu kayak ibaratkan jin gitu, mungkin itu seperti persembahan buat mereka kayaknya. Kamu jin, bukannya kamu ngebantuin malah kamu ngetawain, brengsek kamu, saya bilang. Oh jangan-jangan kamu temennya yang ngejailin ibu saya. Kamu tahu ibu saya mau diobatin diurut sekarang, mungkin kamu temennya ya, anteknya, ya bilang. Tadinya saya ngomong sendiri itu kan gak ada sautan ya, berharap gak ada sautan, itu kan pergi gitu kan. Setelah saya berani gitu ya, ternyata ada yang ketawa, kakek-kakek itu. Kamu cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Sobat MM. Jumpa lagi bersama saya. Mudah-mudahan tidak bosan bersama Mang Ei dan tim. Kali ini kembali atas permintaan Anda kami hadirkan Kang Sandi mengisahkan kisah nyata kehidupannya di Malam Mencekam. Malam hari ini Kang Sandi akan cerita yang pas dengan event Idul Adha kali ini. Yang mana sebuah desa itu aneh. Begitu digelar acara kurban, pemotongan kambing dan sapi di sana, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Ini benar-benar aneh. Bagaimana kisahnya? Nanti kita akan dengarkan Kang Sandi. Tapi sebelumnya seperti biasa kita mau promosi dulu. Siap. Sobat MM, ada beberapa jenis t-shirt dari kami yang sudah kami buat khusus untuk Anda. Nah, di belakang Kang Sandi ini ada 11 jenis atau 11 desain dari Malam Mencekam. Semuanya bertema horor ya. Horor. Ini terbitan dari MM dan tidak dijual secara besar-besaran, edisi terbatas. Jadi yang mau silakan pesan di sini langsung dengan harga 120.000 atau ke Tokopedia dan Shopee atau WA ya. Kalau di sini harganya berbeda. Nah, kemasannya seperti ini. Nah, ini Malam Mencekam Official Store. Dan kita selipkan juga stiker ya. Stiker. Kang Sandi sudah pakai kan kaosnya ya? Oh sudah Mang. Gimana rasanya? Lembut. Bisa Bagus, bisa terbang ke alam gaib. Bisa. Istimewa ya? Istimewa banget. Oke. Nah, sobat, jangan skip sampai habis video ini. Kang Sandi akan berkisah kisah pribadinya di tahun 1993 ya. Ya. Gimana ceritanya? Ini pasti menarik. Silakan.
Jadi gini mengenai kejadiannya itu tahun 1993, itu sambungan dari kisah yang kemarin sebetulnya ini. Setelah kita pindah dari rumah yang angker dulu, Petrus itu, kita nginep di rumah nenek untuk sementara waktu sampai abah saya punya rezeki untuk membeli sepetak tanah. Suasananya memang bagus itu. Di situ terdapat sebelum akses jalan masuk ke saung lah, bisa dibilang saung, karena kalau rumah itu pasti pemikirannya itu bagus itu kan dari beton dari ini. Kalau ini kita anggapnya saung aja karena memang rumahnya sederhana gitu, dari rumah panggung gitu kan. Akhirnya kita adaptasi dulu sama warga-warga sekitar. Di sini yang bikin saya aneh ini cuman satu yang saya nggak nemu di situ, tempat ibadah. Waktu itu hari, kalau nggak salah itu Jumat, saya cari masjid buat sholat Jumat, tapi memang di situ di kampung itu tidak ada masjid, jadi saya harus balik lagi ke arah tempat tinggal nenek dari ibu saya buat sholat Jumat. Memang jaraknya jauh 2 kilo itu dari tempat tinggal yang sekarang gitu kan, untuk hanya sholat Jumat gitu kan. Aksesnya untuk menuju tempat tinggal yang baru ini tidak dilalui dengan kendaraan umum. Jadi hanya jalan, kalau dulu itu mungkin jalan 2 motor gitu. Bisa dibilang aksesnya mungkin pakai ojek motor. Di belakang gubuk kami itu ada sawah, sawahnya ngetrap. Di tengah-tengah sawah itu ada batu besar, kemudian bawahnya lagi, lebih ke bawah lagi ada pohon bambu, ke bawahnya lagi sungai. Ini jadi heran, ini setiap saya ngelewatin ke sawah mau ke sungai, karena mandi waktu itu belum ada sumur, Mangai. Jadi saya mandinya itu di sungai gitu kan. Cuman di sini setiap jalan itu saya suka nemuin ini kayak sajen dari serabut kelapa itu kan, serabut kelapa yang kayaknya di situ ada kayak bunga-bunga, terus kayak menyan, mungkin baunya apa itu, entah baunya seperti bau menyan kayak gitu. Terus ada kayak makanan-makanan kecil itu di sawah itu. Nah ini sawahnya guys, yang ke bawah kalau saya mandi itu lewatnya jalurnya kayak begini. Nah dulu nggak ada sumur, apalagi yang dekat batu besi juga suka ada kayak sesajen gitu. Pemikiran saya mungkin ini mungkin ada yang ritual gitu kan, entah ritual apa gitu kan. Ternyata setelah saya adaptasi dengan kampung di sana itu memang betul. Jadi kebanyakan penduduknya itu memang kalau saya lihat itu kayaknya mereka lebih kentalnya itu ke pemahaman leluhur. Kalau saya lihat dari mulai lihat sesajen itu, terus dari kalau saya ngobrol dengan warga sekitar itu tepatnya lebih ke situ. Banyak ritual-ritual kayaknya orang sana itu lebih kentalnya ke situ. Sehingga saya sudah kenal beberapa lingkungan di situ, kenal beberapa teman di situ. Ada timbul kisah gini, cerita. Kamu kalau pulang ke rumah jangan malam-malam. Saya tanya gini, kenapa Mang gak boleh malam-malam pulangnya? Apalagi kamu kan suka jalan kaki katanya. Ya, kamu tahu nggak rumah yang di pinggir jalan sebelum masuk ke perkebunan teh? Rumah yang mana? Pokoknya sebelum perkebunan teh di situ ada rumah kosong. Rumah kosong. Iya, itu depannya itu ada pohon nangka katanya. Hati-hati kalau kamu lewat ke situ kalau malam katanya. Kenapa? Dulu di situ pernah terjadi ritual pemuja setan. Sekeluarga gitu kan. Sampai akhirnya ada yang gantung diri, mungkin dari entah itu anaknya atau yang jelas keluarganya dia gantung diri di pohon nangka itu. Di situ kan saya kalau pulang sekolah itu nggak pernah terlalu sore gitu kan.
habis dari rumah nenek gitu agak asar sedikit udah langsung pulang karena dengar cerita itu. Hingga suatu hari benar-benar terjadi saya pulang malam. Nggak ingat saya sama sekali Mangai cerita tentang rumah itu, nggak kepikiran gitu sama sekali. Pulang sekitar jam 8 malam kalau nggak salah itu. Saya dikasih uang memang sama nenek itu buat naik ojek. Tapi uang itu nggak saya pakai buat naik ojek. Saya pakai buat bekal besok sekolah gitu kan. Jadi saya simpan, mending jalan aja gitu kan. Akhirnya saya jalan kaki dari tempat tinggal nenek saya menuju rumah itu jalan kaki. Malam memang nggak bawa senter, nggak bawa apa-apa gitu kan. Pas waktu mau melintasi rumah yang perbatasan dengan kebun teh itu, sebelah kiri itu kalau nggak salah itu waktu itu seingat saya sebelah kiri rumahnya itu. Sejalur soalnya dengan arah perjalanan. Saya berhenti dulu di situ tuh. Berhenti dulu, siapa tahu ada yang lewat gitu kan, tukang ojek atau motor yang lain gitu kan. Jadi kalau kena lampu gitu, saya cepet-cepet lari, maksudnya seperti itu. Saya nunggu itu, tapi nggak ada yang lewat. Akhirnya ya dengan memberanikan diri, saya lewat. Saya lari ngos-ngosan sampai perbatasan kebun teh, masuk ke perkebunan teh. Akhirnya saya nengok ke belakang gitu kan, alhamdulillah nggak ada apa-apa gitu Bang ya. Tenang hati itu. Hujan turun, gerimis waktu itu. Jam 8 tuh gerimis. Perjalanan ke rumah masih setengah jam itu, gerimis. Agak dipercepat jalannya gerimis. Nah, saya di sini enak. Ada yang nemenin. Begitu saya jalan, perasaan tuh pengen noleh ke belakang. Saya noleh ke belakang gitu kan. Alhamdulillah ada orang gitu kan. Jaraknya mungkin sekitar 5 meter Mangai. Sama saya itu kurang lebih 5 meter. Soalnya kelihatan gitu kan, kelihatan sosok orang pakai sarung gitu. Alhamdulillah ada orang bareng gitu kan. Saya berhenti dengan berharap si orang itu mau nyamperin saya gitu kan. Satu kampung gitu kan, jalan satu jalur gitu kan. Pas saya berhenti itu nungguin si orang, orangnya malah ikut berhenti Mang. Akhirnya saya nggak ambil pusing, mungkin dia ngeronda mungkin ya di perbatasan desa. Akhirnya saya jalan lagi gitu kan. Jalan lagi akhirnya. Saya nengok, orangnya ngikutin jalan gitu kan. Saya berhenti lagi. Saya panggil, Mang, ke dia. Saya bilang, sini. Tapi dia hanya melongo aja gitu sambil ngisep rokok. Gelepus kelihatan dan memang jaraknya nggak terlalu jauh. Orang jahat apa orang baik ya, saya bilang dalam hati itu. Takutnya orang jahat gitu kan, tapi saya nggak punya uang gitu kan, buat apa. Saya terusin jalan sambil nengok ke belakang, ngikutin. Pas pelebah pudunan, orang itu robah wujudnya putih. Bajunya baju putih, kayak rok putih itu panjang. Di sini histeris saya. Hujan gerimis, mau lari takut jatuh karena licin kan, batu-batu besar, jalannya belum diaspal gitu kan. Akhirnya jalannya agak cepat ya. Tadi perasaan saya lihat cowok dia lagi merokok. Kok sekarang dia berubah jadi cewek gitu? Sama bajunya putih semua lagi. Wah, gak bener hujan lagi gerimis. Udahlah, bukan cabut aja. Sambil nengok celingukan, itu tetap ikutin, tapi bentuknya udah robah. Nggak kayak yang tadi orang. Gitu. Kesorot sama cahaya bulan waktu itu tuh bentuknya. Jelas banget jaraknya 5 meter itu. Putih, rambutnya hampir menjuntai ke bawah itu, hampir panjangnya sedengkul kaki. Cuman nggak kelihatan wajahnya. Di situ saya lari Mang. Asli demi apapun lari saya sekuat-kuatnya. Anjing banget, rambutnya panjang. Apa itu ya? Hantu yang sering diceritain orang-orang. Iya, ngeri sih, gila. Kepleset kalau nggak salah itu ke parit saya jatuhnya itu. Kepleset jatuh ke parit itu, ngegobraknya ke kanan, Mang, ke arah teh, pohon teh, karena pohon teh nggak jauh dari jalan setapak itu. Itu memang sebelah kanan itu pohon teh semua, kalau sebelah kirinya itu rumah penduduk. Perkebunan teh, jadi suasananya dingin. Saya keprosok situ lari. Di sini mulai kagetnya apa? Itu persis ngelewat di depan ngelayang, nggak ada kakinya. Kalau yang pertama itu saya ngelihat ada kakinya. Saya langsung berpikir, jangan-jangan ini yang hantu penunggu pohon nangka.
akhirnya saya teriak, setan gitu kan, teriak setan, setan, teriak-teriak sambil lari gitu kan. Lari itu bukan lari ke arah berlawanan, kali ke arahnya dia gitu kan. Lari sekencang-kencangnya, pingin cepet-cepet sampai rumah. Sampai akhirnya di situ saya ketemu sama yang ngeronda di pos. Akhirnya yang ngeronda nanya, setan di mana, setan, setan? Iya tadi di situ ada setan. Saya bilang ada kuntilanak putih kesini, arahnya ke bawah. Dari mana kamu diikutinya? Ya habis lewat rumah yang bunuh diri, perbatasan Kebun Teh, saya bilang kayak gitu. Kamu malam-malam gini berani pulang sendiri, nggak naik ojek apa? Saya bohong aja sama si warga, nggak ada tukang ojeknya, padahal tukang ojeknya mah ada gitu kan di situ. Dah tenang, santai gitu. Minum dulu. Rokok nggak? Waktu itu saya rokok baru coba-coba gitu, antara enak enggak, belum ngerasain enak banget gitu kan. Sok gue ngerokok nggak apa? Nggak mang, saya mau pulang aja. Takut, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya pulang. Rumah dengan ngap-ngap dan orang tua saya udah nungguin di situ. Datang lihat saya udah tenang. Nah, hingga sampai suatu waktu ini setelah kehidupan berlangsung situ, ngelihat kejadian-kejadian aneh, sampai akhirnya ada kejadian gini. Waktu itu kalau nggak salah, seingat saya itu di kampung saya itu dulu belum pernah merasakan yang namanya daging kurban, Mang. Jadi warganya nggak pernah merasakan daging kurban sama sekali. Sampai akhirnya saya nanya gini, Mang, kalau kurban di sini suka sembelih apa gitu kan? Wah nggak ada nih, boro-boro di sini kurban gitu kan. Siapa yang mau kurban katanya? Tahu sendiri kamu kehidupan di sini kayak gimana katanya. Oh jadi nggak ada yang kurban, Mang, di sini? Nggak ada gitu kan. Ya kalau kamu misalkan mau ada saudara atau teman mau kurban di sini, sok mending bawa ke sini aja katanya dia tuh. Bawa ke sini, kurbannya di sini aja disaksikan sama yang punya hajatnya. Ya siap atuh, Mang. Saya bilang nanti saya cari orang yang mau kurban di sini gitu kan, biar orang sini ngerasakin daging kurban gitu kan. Ya waktu itu timbul niat saya itu untuk cari dana gitu kan, siapa yang mau kurban gitu kan. Kalau untuk saya pribadi mungkin ke teman-teman sekolah kan nggak mungkin, itu istilahnya makanya kan saya masih sekolah SMA gitu kan. Akhirnya saya punya inisiatif, saya ceritakan sama abah saya, ya udah kamu diantar lah sama temannya abah gitu kan, ya masih saudara ya, tapi saudaranya agak jauh gitu kan. Nanti kamu kunjungin ya yayasannya ada di Sukajadi. Itu ada yayasanan namanya yayasan. Itu memang dekat sama dekat. Terus ada lagi yayasan itu kan, nyumbang juga. Mereka sebelum saya datangin itu kita ditanya-tanya dulu, takutnya mereka nggak percaya gitu kan. Takutnya nipu atau gimana, saya juga nggak minta uangnya gitu kan. Ditegaskan lagi, iya bisa disurvei, nanti ke sana dicek kebenarannya, nanti kita mah nggak berupa uang, kata temannya abah itu. Langsung aja bawa sapinya ke sana sama yang mau kurbannya siapa gitu kan. Akhirnya setelah mengunjungi beberapa hari ke yayasan gitu kan, mereka survei ke tempat yang saya ceritakan itu, memang betul. Mereka langsung, iya ini mah kampung miskin kata. Akhirnya ya alhamdulillah semua yayasan itu berkumpul di situ. Sampai akhirnya terkumpul di situ hampir 2 truk kalau nggak salah itu, Mang E. Sama mobil pick up kalau nggak salah itu datang malam. Sapi 8 ingat saya itu. Sama yang domba itu 40 ekor. Itu jaraknya 2 hari sebelum hari lebaran itu hewan kurbannya udah datang. Jadi warga inisiatif untuk menjaga jangan sampai hewan itu hilang atau mati sebelum waktunya gitu kan. Sampai pada akhirnya waktu pelaksanaan kurban, akhirnya pemotongan hewan kurban dilakukan gitu kan. Setelah orang yang punya hajat mau kurbannya datang, disaksikan oleh mereka gitu kan. Disaksikan oleh mereka, alhamdulillah sampai ke kampung sebelah itu daging kurbannya Mang E dibagikan itu, karena banyak banget gitu kan. Pakai kupon lagi kebaginya, takut
berebutan dari kampung sebelah juga pada datang gitu kan. Senang gitu kan, yang punya hajatnya senang. Kapan ya nanti tahun depan mudah-mudahan bisa kurban lagi di sini gitu kan. Katanya ketua RW sama RT. Bahkan Kades itu kalau nggak salah waktu itu ada di situ. Mengucapkan banyak terima kasih gitu kan, mudah-mudahan bisa berlanjut di tahun sebelumnya, di tahun berikutnya gitu. Akhirnya mereka pada pulang dengan perasaan yang penuh sukacita, bangga gitu kan. Belum pernah ada sejarah kurban gitu kan. Saya juga alhamdulillah lancar, mereka pada percaya, pada yakin, sampai akhirnya pelaksanaan kurban bisa dilaksanakan dengan baik. Tapi di sini ada satu pertanyaan nih. Pertanyaan itu dalam hati, setelah pemotongan hewan kurban itu darah di mana-mana banyak. Satu, saya kan punya kerbau dulu buat ngebajak sawah, kalau zaman dulu tuh pakai kerbau. Kerbau itu nggak mau dimasukin ke kandang, Mang Ei. Sampai akhirnya bos saya kabur gitu, mencium bau darah mungkin atau entah gimana sebabnya kabur, nggak mau masuk kandang. Sampai akhirnya ke bos saya itu saya titipkan, Mang. Nggak di kandang saya, dititipkan di kandang teman abah saya di situ, karena nggak mau masuk kandang, karena memang tempat penyembelihan hewan kurban itu di dekat kandang kerbau di situ. Nah di sini setelah acara penyembelihan itu timbul kejadian-kejadian yang aneh, Mang. Satu itu kan kebun yang di belakang itu sama abah saya sama saya itu saya tamanin pohon pisang. Pohon pisang itu banyak macamnya itu. Ada yang pisang Ambon, pisang muli, pisang tanduk. Di sini ada kejadian aneh nih. Pas saya selesai mandi di sungai, kan itu ngelewatin pohon pisang banyak. Sore waktu itu saya mandi itu di sungai. Ya biasanya sore nggak ada kejadian apa-apa, Mang. Yang mandi cuma lihat sesajen gitu. Pas waktu saya melewati pohon pisang, kayak ada yang ngikutin. Nah sini saya terkejut. Terkejutnya apa? Ada yang sosok yang ngintip di balik pohon pisang. Jelas banget, dekat waktu itu jaraknya hampir 3 meter. 3 meter dari tempat saya berdiri. Pas saya ngelihat, pas dia lagi ngelihat, cuman muka doang. Itu benar-benar kelihatan asli mukanya itu, pucat, Mang. Kayak orang perempuan tapi pucat mukanya, nggak ada darahnya gitu, pucat. Tapi cuman wajah aja nyelinguk gitu dari pohon. Di sini saya kabur, setan, lari gitu kan, sambil lari setan gitu, setan. Pas mau dekat ke rumah, ke saung, saya diem, takutnya ibu saya nggak dengar gitu kan, jadi tambah takut. Ya saya masuk ngos-ngosan gitu ya. Wah, kampret, wajah siapa ya itu, saya bilang di pohon pisang gitu kan. Nah, ini pas saya lagi benerin saluran air, karena kalau setiap hujan itu pasti longsor, itu harus dibenerin. Kalau nggak dibenerin nanti sawah nggak dapat air itu, Mang. Saya benerin siang-siang itu, pulang sekolah kalau nggak salah jam habis lohor itu waktu itu saya. Habis lohor saya benerin, ambil pacul itu kan. Si abah itu benerin apa, solokan mangpat hujan, si sawahnya kering gitu kan. Ya saya benerin, sampai benerin itu kan dari ujung sampai ke ujung, jauh itu. Memang sawahnya luas itu, punya abah itu. Sampai akhirnya ke ujung yang satunya. Nah, di sini saya ketemu kakek-kakek. Entah itu dia lagi ritual atau apa, di atas batu. Memang di situ ada batu hidup di tengah sawah. Batu ini memang aneh nih. Kalau katanya orang dulu tuh batunya kecil katanya. Sebelum saya tinggal di situ tuh batu di sawah itu kecil, hanya ukuran kurang lebih kayak kalau dipeluk ya mungkin sepelukan inilah lebar batunya itu. Tapi pas waktu saya ke sana itu batunya udah setinggi ini, setinggi hampir sepinggang saya itu, udah besar. Katanya orang sana sih namanya batu hidup. Sini juga aneh, saya juga istilahnya mah di luar logika lah, Mang. Saya ngeliat tuh kakek-kakek diam di atas batu situ sama pegang sesajen gitu, mungkin dia lagi ritual gitu kan. Saya benerin itu aja kan, nggak berani nyapa. Lagi benerin gitu kan, saya ngeliatin gitu kan dari jauh, masih ritual gitu kan orangnya. Pas saya benerin lagi gitu kan, saluran airnya mau saya buang ke pinggir itu si tanahnya. Saya ngelihat itu si kakek-kakeknya udah nggak ada. Asli nggak ada itu kakek-kakek. Sampai akhirnya saya coba turun kan, ngetrap sawahnya itu, ngetrap ini kan. Saya kan dari atas tuh ngelihat. Takutnya apa? Saya takutnya si kakek jatuh. Akhirnya saya coba turun ke bawah, maksudnya mau ngebantuin gitu.
Ternyata kakeknya nggak ada. Sesasanya ada, tapi kakeknya nggak ada di atas batu itu seandainya. Saya cari sampai ke sungai besar itu, takutnya si kakek gulitiknya ke sungai gitu kan. Memang di situ pinggir batu itu sungai, tapi batu itu adanya di tengah sawah. Tengah-tengah sawah, samping sebelah sininya sungai. Saya di atas, jadi kelihatan benar tuh ke arah batu itu dari atas itu. Akhirnya saya nggak ketemu, nyari-nyari, langsung di pikirannya terberak, jangan-jangan setan gitu kan, jangan-jangan demit. Gak mungkin lah kakek-kakek kalau jatuh pasti ada di sini. Dari situ saya lari lagi ke atas. Akhirnya nggak saya terusin tuh, Mang. Untuk macul tuh nggak saya terusin, masuk ke rumah gitu kan. Habis mau mandi ke sungai juga takut gitu kan. Akhirnya mandinya di tetangga di sebelah. Wis mandi selesai, kita ngumpul sama keluarga malam-malam gitu kan. Nah di sini ada kejadian yang ganjil. Ke rumah saya kan dari panggung, Mang, dari bambu. Bambu semua itu rumah itu. Itu posisi rumahnya, panggungnya ada di atas kolam. Sampai suatu malam itu ada yang ganjilnya itu. Ada suara kayak orang loncat ke rumah. Buk, semua getar kan. Kalau bambu kan jangankan orang loncat, orang jalan aja bunyi krek 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 gitu kan. Apalagi ini loncat. Duh, kaget semua kan, lagi enak-enak ngobrol gitu kan. Akhirnya dicek sama abah itu keluar, nggak ada siapa-siapa. Saya juga ikut keluar tuh. Apa ya? Apa yang jatuh? Nggak ada katanya. Lihat ke samping, ke kolam situ, ke balong, nggak ada. Nangka mungkin ya, tapi di sini suaranya mah jelas katanya abah. Pas mau masuk ke sini, akhirnya kita nggak pedulikan itu. Udah beres ngobrol-ngobrol santai, terdengar suara orang seperti loncat lagi itu, pas udah semua pada tidur, kaget bangun lagi semuanya. Karena memang suaranya kencang, kayak orang yang berat bobotnya itu di atas 50 kilo, Mang. Nggak ketemu suaranya, wujudnya nggak ketemu, sosoknya. Sampai abah saya nggak tidur waktu itu, nggak tidur. Akhirnya besoknya itu kita disuruh, ada kejadian aneh itu, kita disuruh jangan dulu tinggal di gubuk itu, suruh pulang lagi, Mang, ke rumah nenek dari ibu. Abah sendirian di situ di saung, dan selama beliau di saung nggak boleh dijenguk, mau sama anaknya, mau sama istrinya, ya mama saya, ibu saya, mau sama saudaranya, adiknya, atau dari pihak keluarga ibu, nggak boleh ada yang masuk ke rumah. Kata abah saya begitu. 1 minggu. Jadi kalau mau ngasih makan, taruh di depan pintu, nggak boleh masuk ke dalam. Itu kejadiannya benar-benar ekstrim. Begitu beres 1 minggu, yang terjadi apa? Begitu saya sama ibu masuk gitu kan, ngeliat keadaan abah di situ. Satu yang saya lihat, semuanya di rumah spray kasur darah semua, merah, darah orang, kayak darah disembelih. Pikir saya itu abah saya sakit itu kan. Saya nggak banyak cerita karena waktu itu saya takut, nggak berani sama orang tua nanya-nanya. Sampai saya cuma ngelihat darah situ banyak, spray itu darah semua, cuci ya. Nggak berani nanya, sampai sekarang juga saya itu darah apa dulu itu, nggak mau istilahnya nyuat masa lalu gitu kan. Jadi pertanyaan besar sampai sekarang itu darah siapa gitu kan. Sampai akhirnya ada kejadian yang bikin saya sedih, keluarga itu. Setelah kejadian ayah saya banyak darah di spray sama di bantal segala macam itu, tetangga sebelah itu kan biasanya suka ada pemuda main layang-layang kan. Kalau kebun saya itu enak tuh main layang-layang, nggak ada kawat-kawat kabel listrik gitu kan. Yang tadinya main layangan, jadi layangannya dilepasin gitu kan, sambil teriak-teriak kayak orang yang kesurupan. Itu kalau umurnya selisih 1 tahun mungkin di bawah saya itu, pemuda tapi 1 tahun, cuman dia nggak sekolah. Banyakan penduduk situ nggak ada yang sekolah, Mang. Nggak ada yang di sekolah lanjutan SMA gitu, nggak ada. Hanya orang-orang tertentu yang sekolah gitu. Teriak-teriak kesurupan, saya kan bingung gitu kan. Nolonginnya gimana, malah saya juga kepukul itu waktu itu. Tenaganya gede banget itu kan, kepukul. Sampai akhirnya manggil tetangga sebelah yang paling dekat sama rumah gitu kan, untuk ngebantuin. Tapi tetap nggak kuat nahannya itu. Malah dia ketendang itu. Ketendang perutnya, kejungkel gitu kan. Sampai akhirnya dia minta bantuan lagi. Mau cari ustadz kemana gitu kan. Kalau biasanya tiap kampung itu kan ada ustadz. Harus ke kampung sebelah mau cari ustadz tuh. Nyawa ojek sampai ke kampung sebelah nyariin ustadz itu, Mang. Akhirnya alhamdulillah ustadz ketemu, dibawa
ke kampung saya itu, anak itu masih dipegangin sama tetangga, udah mulai ramai. Saya pas waktu datang ke situ tuh udah mulai banyak orang kumpul itu kan. Megangin anak, ronta-rontanya kuat banget itu anak. Sampai akhirnya dibacain doa sama ustadz, malah ngelawan. Tambah ngamuk, mintanya apa? Darah. Kamu siapa? Saya penguasa di sini. Kamu maunya apa? Saya maunya darah. Gitu. Ya langsung semua juga kecengangan. Apa jangan-jangan ini apa gara-gara kurban sapi kemarin gitu kan. Kurban sapi kemarin itu kan darahnya banyak, sapi 8, domba 40. Kalau kita niatnya kurban mungkin karena Allah Ta'ala ikhlas itu kan, kurban sapi. Tapi kalau untuk penguasa kayak makhluk gaib itu yang di tempat saya itu kayak ibaratkan jin gitu, mungkin itu seperti persembahan buat mereka kayaknya. Di sini mulai terjadi aneh. Setiap yang melintas ke tempat kampung orang kampung situ pasti kesurupan. Enggak siang, enggak sore, enggak malam. Kalau malam jarang ada yang berani. Setelah kejadian itu enggak ada yang berani. Siang aja main itu jarang. Yang biasa main layangan gitu kan. Soal ada kejadian kesurupan yang minta darah itu. Jadi nggak ada yang berani main layangan di situ. Jadi suasana itu jadi ngeri. Sobat MM, saat ini tim Malam Mencekam telah meluncurkan merchandise berupa t-shirt eksklusif banyak ragam yang bisa sobat miliki. Semua bertema horor tentunya, dengan bahan berkualitas yang nyaman untuk dipakai. Jika berminat, dapat diperoleh via WhatsApp atau Tokopedia. Segera miliki dan jangan sampai kehabisan. Di sini ada kejadian yang bikin saya istilahnya mah marah juga. Terus ngelihat ibu juga kasihan. Kejadiannya maghrib. Waktu itu maghrib habis makan-makan ada yang tamu dari kota main pengen mancing gitu kan. Setelah beres acara mancing diberesin gitu kan, beres-beres pelataran yang tempat mereka mancing dibersihin gitu, dibantuin sama saya. Waktu saya beres-beres itu memang saya posisinya ngadep ke pohon pisang. Saya memang beresin yang sebelah sana. Sebelah sana itu pas kalau ngeliat ke belakang itu pohon pisang semua. Kalau sebelah ke kiri sini yang mama saya, ibu saya yang lagi bersihin itu ngadepnya ke kolam ikan. Jadi saya pas beres-beres sana saya ngelihat bayangan hitam gede pelesat ngehantam ke ibu saya. Jatuh. Ibu saya jatuh ke sungkur. Sampai itu kakinya, tempurung lututnya itu nggak ada di tempatnya, ngegeser ke samping mang. Terus setengah mati ibu saya teriak-teriak sakit, nangis jerit-jerit sakit. Dikirainnya yang orang di dalam rumah itu abah sama nenek itu dikirainnya kesenggol sama saya gitu. Padahal saya lagi beres-beres. Ya tetangga itu ada yang mau nolong, alhamdulillah gitu kan, ya ngambil minjemin motor sama dia, saya diantar ke Ali Patah Tulang gitu kan. Sampai akhirnya dibenerin lagi, tapi tetap cacat itu ibu saya nggak bisa jalan, jalannya yang kaki sebelah sini, jadi nggak ada penahan tempurung lututnya. Tapi alhamdulillah nggak dioperasi gitu, nggak sampai ke dioperasi besar itu. Ramai, bahkan pernah saya itu lewat pohon bambu malam-malam itu mau manggil tukang urut buat ngurut ibu saya lagi kakinya biar agak mendingan itu. Jam 9 malam itu tuh mang kejadiannya itu. Nah kejadiannya pas waktu mau udah ngejemput si tukang urutnya lewat pohon bambu, jembatan kecil, jembatan sungai kecil gitu kan. Habis seberang jembatan sungai kecil ada pohon bambu di situ. Tiba-tiba motor yang saya naikin itu sama tukang urut itu mati. Aduh, mang habis bensin, saya bilang. Wah masa mah habis bensin? Parem mati, saya bilang. Mang bak korek nggak? Saya bilang.
bawa atuh, takutnya meledak lagi pakai korek. Enggak, korek yang ada senternya gitu, yang baterainya bawa enggak nih. Enggak ada, itu aja dipakai telunjuk katanya dia. Dipakai telunjuk, coba basah enggak telunjuknya. Saya buka tuh keran bensinnya, buka jok keran bensin, saya masukin telunjuk itu, saya goyang-goyang, ada bensinnya, karena ada apa, dingin kesini kan, bensin kan dingin. Coba businya dibuka, kan nggak ada batok ininya, busi cuman kabel, ada nyala, mang itu businya. Terus kenapa tuh nggak tahu mang, udah kita dorong aja, udah deket, udah mau kelihatan, saya bilang gitu. Begitu saya mau ngedorong motor sama yang tukang pijat tadi, dari pohon bambu ada suara, puas mogok, syukurin mogok katanya. Itu yang tukang urut juga nggak dengar itu. Bahkan si tukang urutnya itu lari duluan lang. Asli itu tukang urutnya lari duluan itu. Saya ditinggalin sendiri coba. Ya bawa motor, ya motornya nggak nyala gitu kan, masuk gigi gitu kan, panik gitu kan. Ya motor mau ditinggalin, mau takutnya nih motornya orang kenapa-napa gitu kan. Si tukang urut malah lari. Akhirnya saya marah situ. Makanya saya standarin itu kan. Saking kelewat takutnya jadi emosi gitu waktu itu. Kamu Jin, bukannya kamu bantuin malah kamu ngetawain, brengsek kamu, saya bilang. Oh jangan-jangan kamu temennya yang yang ngejailin ibu saya. Kamu tahu ibu saya mau diobatin diurut, sekarang mungkin kamu temennya ya, anteknya ya, bilang. Tadinya saya ngomong sendiri itu kan nggak ada sautan ya, berharap nggak ada sautan, itu kan pergi gitu kan. Setelah saya berani gitu ya, ternyata ada yang ketawa, kakek-kakek itu. Kamu, saya ambil motor, akhirnya saya dorong cepet-cepet. Si tukang urutnya udah nungguin di sana. Mang sini, saya bilang. Si emang bukannya bantuin saya dorong motor, malah tambah kabur. Saya bilang, katanya dia tuh, ingat seumur umur katanya baru kali ini ngedengar suara, kata si tukang urut itu. Dia belum pernah ngalamin hal kayak gitu, Mang. Terus kamu diapain? Saya teh dimarahin si hantunya, Mang, gitu kan. Emosi saya teh, bukannya ngebantuin. Terakhir mau dia ketawa, kamu cina. Bikin saya merinding, bikin saya kabur, Mang. Ngumpul tuh Mang, ayo orang dorong. Coba tes starter lagi, cina, katanya dia. Salah lagi katanya. Mang, aneh. Jalan motornya gitu kan. Kok aneh ya, katanya tukang urut. Tadi iya mungkin itu karena gangguan demit itu kayaknya, Mang. Yang kita sampai, kita urut, ibu saya mulai diobatin lagi kakinya. Diobatin lagi. Tapi memang nggak bisa sempurna gitu, Mang, kakinya. Nah setelah kejadian itu, akhirnya saya sama keluarga memutuskan untuk coba cari orang pintar, Mang. Orang pintar, manggil orang pintar yang wilayah setempat dulu gitu kan, yang dekat dulu gitu kan. Sampai akhirnya ngelakuin pembersihan di kampung itu kan, terutama yang tempat ibu saya jatuh situ. Dia tahu langsung, dia nunjukin ke arah pisang. Ini biang keroknya dari pisang. Tapi ada lagi nih biang kerok yang lebih utamanya lagi. Pada minta darah katanya. Kamu pernah ngasih darah apa? Gitu, Mang, nanya. Bilang ke saya, darah. Saya bilang, iya, yang kesurupan juga kemarin mintanya darah gitu kan. Ini juga sama, yang nabrak ke ibu kamu juga mintanya darah. Emang kamu pernah kasih darah di sini? Sesajen darah? Enggak, Mang, saya bilang. Saya mah nggak pernah sesajenan. Paling juga itu mah kemarin mah kurban, saya bilang gitu. Oh, itu katanya dia. Jadi dia ketagihan pengen darah katanya, makanya bermunculan di sini. Karena koma di sini banyak sesajen gitu kan. Kamu nyembelih hewan kurban, disangkanya itu ngasih persembahan, Mang, gitu. Akhirnya si paranormal ini duel, Mang. Sama yang di pohon pisang itu duel. Kalau saya sih ngelihatnya ya kayak duel sendiri dia. Nggak kelihatan hantunya berantem, kelihatan dep-depan gini, enggak. Saya ngelihatnya dia mukul-mukul sendiri ya. Tapi yang aneh apa? Satu, dia muntah darah. Malam itu, waktu itu. Dia pukul-pukul, dia tendang, dia sumpah serapah kan, sampai kalau nggak salah itu dia bawa keris kecil. Di pinggangnya dia bawa keris kecil. Sampai dibuka kerisnya itu, sampai akhirnya dia lari. Keluar darah dari hidungnya.
Dia bilang nggak sanggup. Bilangin sama ibu nanti cari yang lain aja, saya nggak sanggup, ini terlalu kuat. Yang bener mang kan pengalamannya luas gitu kan, tuh mau digabungin 2 orang itu, pokoknya saya nggak sanggup nih, udah keluar darah dari hidung sama ini, sama bibir sini kayak yang kena pukul gitu kan. Akhirnya dia pulang, dikasih uang juga nggak mau dia. Tapi di sisi lain dia penasaran, tapi di sisi lain dia nyerah gitu kan. Nanti suatu-waktu saya main lagi ke sini. Waduh, kok jadi bencana begini ya, saya bilang dalam hati itu. Kita niatnya mau syukuran gitu kan, hari raya kurban. Mungkin ya salahnya juga mungkin di kampung ini kepercayaan leluhurnya mungkin terlalu tinggi. Akhirnya nggak pikir panjang lebar, manggil paranormal dari kampung sebelah. Kebetulan paranormal itu ustadz ngaji mang, sama warga juga di situ. Kita amin-amin di rumah sederhana gitu kan, baca sholawatan sambil dikir di rumah. Tiba-tiba rumah saya goyang, asli mang, rumah bambu yang dari bambunya bukan bambu yang kecil, bambu yang besar. Jarak 5 menit ambruk, basah semua. Kalau nggak salah yang ngaji itu ada 20 orang, semuanya kecemplung ke kolam karena memang bawahnya itu kolam. Sangkaan orang situ ada gempa. Yang di teras itu udah selamat. Kalau yang di teras di luar dari gubuk itu kan ada teras kecil, itu pas buat mancing. Semuanya basah itu malam waktu itu habis isya. Ada kejadiannya yang sangat luar biasa tuh itu. Pas waktu ngaji dikasih bacaan Al-Quran, kayaknya dia marah mungkin. Penguasa di situnya, jin-jinnya kayaknya marah, nggak nerima gitu. Setelah kejadian itu warga pada pandang-pandangan gitu kan. Ini ada yang salah di kampung ini. Terus soalnya merembet kejadiannya, dari mulai tempat tinggal saya ke tetangga sebelah, hampir mau mendekati ke kampung yang tetangga seberangan kampung, beda kampung gitu namanya gitu. Sampai semua itu hampir mengalamin. Akhirnya dari banyak kejadian itu kan warga berkumpul saling berbicara gitu mang. Di tiap ngeronda itu berbicara. Saya dengar ya, cuman dengar aja. Kayaknya mah kejadian ini kayaknya seperti kita yang ngundang setan katanya ya, ngobrol itu. Ngundang gimana kamu katanya? Iya, kita kan sesajen kan mintanya sama leluhur, bukan sama Allah gitu kan. Ya kalau bisa mah jangan kasih yang gitu-gituan, katanya yang temennya itu. Wah kamu sok ini katanya, kan leluhur itu harus dihormati gitu. Ya dihormati tapi jangan kayak gitu bang. Akhirnya berantem tuh bang situ. Sampai akhirnya itu dimusyawarahin di balai desa gitu kan di situ. Usahain balai desa, antisipasinya gimana nih? Banyak kejadian kesurupan itu kan, hampir menimpa semua warga di situ kan. Kalau supranatural udah, paranormal ngundang udah. Akhirnya saya punya ide gini sama waktu itu sama teman itu ya, sama teman kampung gitu ya, yang lebih dewasa itunya. Mang, saya bilang, kumaha kalau bikin mushola gitu, atau kayak masjid tapi jangan yang gede, yang kecil gitu kan, biar jinnya pada kabur kan dengan suara adan. Tapi di mana? Ya sini yang mau diwakafkan tanah siapa? Kalau mau pakai sok pakai tanah saya, tanah si Abah gitu kan. Mau dibikin masjid di situ atau mushola kecil gitu kan, yang bisa buat Jumatan aja gitu kan, masuk 40 orang 50 orang. Kalau boleh dipakai mang, ya tapi udah nggak ada dananya katanya. Ada dananya insya Allah nanti saya cari bantuan lah, sumbangan kayak kemarin sapi itu kan sama temannya Abah, banyak teman proyeknya gitu kan. Akhirnya jadilah mushola atas berkat bantuan mungkin rekan-rekannya Abah di situ, sujud syukur, orang kampung merasa senang mungkin ya situ. Jumatan nggak terlalu jauh, bantuan dari donaturnya Abah gitu kan yang tergugah seperti kurban sapi dari yayasan. Kalau ini lebih ke perorangan gitu kan bantuannya. Ini yang masjid yang saya ceritakan ini mushola Pak. Jadi kalau Jumatan jauh, karena kita alhamdulillah bisa Jumatan di sini nih. Nah, ini masjidnya, alhamdulillah sama dari dulu kayak gini bentuknya. Sampai singkat cerita itu si
situ abah saya udah setelah kejadian itu lama sekali ada perubahan bang. Perubahan mendengar suara adzan itu kita larinya waktu hari Jumat itu setiap sholat biasanya di rumah gitu kan yang sempit, kita lari ke musola yang baru di situ. Semuanya normal bang. Udah terdengar suara adzan itu normal, lohor enak kita ngedengarnya. Maghrib anak-anak kecil yang tadinya nggak pernah ngaji jadi ngaji, yang ustadz yang tadinya orang ustadz jauh itu kita undang memang karena nggak ada ustadz di tempat kita undang gitu kan untuk belajar ngaji gitu kan, sama-sama belajar beribadah gitu. Akhirnya semuanya bisa terkendalikan berdasarkan ajaran ustadz yang mereka ajarkan ke warga gitu kan. Sampai suatu hari setelah kejadian itu lama sekali gitu kan, abah saya sakit. Situ abah saya kena serangan stroke, situ pingsan, kena serangan stroke, yang akhirnya untuk biaya pengobatan dari abah saya itu, kalau zaman dulu nggak ada BPJS bang, yang akhirnya dengan berat sekali itu tanah tempat tinggal yang kita tempatin itu yang dari sawah, kolam yang banyak cerita bisnisnya, akhirnya kita jual buat biaya pengobatan abah saya. Terakhir ke sana kapan? Kalau terakhir saya ke sana itu 2 tahun yang lalu bang. Gimana kondisinya? Sekarang udah jadi mewah bang, jadi villa. Itu memang dibeli sama orang Cimahi itu. Udah banyak menyelenggarakan kurban lagi sekarang? Balik lagi ke asal. Ada kurban cuman nggak kayak dulu, nggak pernah sama sekali. Ada kurban di situ cuman nggak terlalu banyak seperti yang saya alami waktu itu. Kurban sampai 8 ekor sapi, domba 40 itu dalam sejarah baru kali itu. Apa memang di situ kondisi ekonominya memang di bawah atau gimana? Bisa bilang di bawah itu bang. Ya. Jadi jarang yang berkurban ya? Ya, boro-boro buat kurban, mungkin buat makan sendiri aja mungkin susah kayak gitu. Tapi kalau sekarang mah, kemarin saya silaturahmi ke sana 2 tahun yang lalu itu, alhamdulillah ada yang kurban, cuman nggak sebanyak yang waktu itu kurban di situ, bantuan-bantuan gitu. Oke sobat, jadi dalam hal kurban ini memang ada terjadi sedikit keanehan ya. Artinya dengan niat yang salah bisa berakibat fatal seperti di daerah itu tadi ya. Ya betul. Malahan jin yang senang. Ya. Mungkin salah doa ini ya. Kayaknya mah pesta kayaknya jinnya itu dikasih darah itu kayaknya. Oke, silakan Anda simpulkan apa yang dikisahkan oleh Kang Sandi. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi niatlah yang betul dalam berkurban. Sobat MM, demikian Kang Sandi yang mempunyai pengalaman tahun 93. Ya. Kita akhiri cerita sampai di sini. Dan apabila suka dengan cerita Kang Sandi yang lainnya, silakan berkomentar di bawah. Saya Mang Ai dan tim serta Kang Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.